Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Ruf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin Bocap F-Ekron ya. Jadi untuk F-Ekron yang ini beda dengan F-Ekron yang standar ya. Karena untuk senapan angin Bocap F-Ekron yang ini itu berbagai macam variasinya itu banyak sekali ya. Jadi untuk variasinya cukup banyak dari segi pembuatan chamber ya. Jadi di sini ini ada variasinya. Terus untuk dari segi grafirannya ini sangat rapi. Dan untuk senapan angin ini untuk hammernya pun sudah pakai stainlessan dan untuk senapannya sangat oke ya. Jadi ini kita yang perlu bahas itu dari mulai akurasi, terus untuk spesifikasinya seperti apa, untuk FPS nya sampai berapa, ini kita akan ulas satu persatu. Makanya tonton aja video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe nya. Dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video itu kawan-kawan langsung tahu ya. Jadi seperti itu. Dan untuk senapan angin ini sangat mulus untuk di bagian popor ya. Untuk popornya ini sangat oke sekali karena pembuatan sangat rapi. Karena untuk senapan angin ini itu ya sudah hampir keseluruhan pakai CNC-an gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini juga untuk popor itu berbagai macam warna ya. Jadi warna popor itu ada yang warnanya coklat dan juga hitam. Nah, seperti itu kawan. Dan untuk bagian untuk dari popornya itu jenisnya itu ada match, terus untuk jenis yang klasik variasi tumbul seperti ini juga ready gitu kawan. Untuk chamber, warna chamber juga ada berbagai macam warna. Ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya dan juga akurasinya. Ini kita lanjut ke tempat lapangan tembaknya saja. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi ya. Untuk akurasi senapan angin Bocap F-Ekron. Nah, untuk Bocap F-Ekron ini itu sudah banyak variasi ya. Jadi untuk tarikannya sudah pakai seat lever kanan kiri bisa. Terus untuk variasinya ini banyak sekali. Jadi ini kita akan jelaskan ntar setelah untuk tes akurasi, setelah tes FPS nya. Jadi ntar kita jelaskan untuk spesifikasinya. Dan ini kita lakukan uji tes akurasinya dulu di jarak kurang lebih di 45 meter. Nah itu kurang lebihnya ya. Kita nembaknya itu nitik, bukan nitik tapi di siluet. Nah ini nembaknya siluet. Nah ini apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak, kita belum tahu ya. Dan ini untuk senapannya kita coba hidupkan untuk yang dimoncem. Ding, oke sudah hidup ya untuk yang dimoncem. Ini kita coba untuk tembakan pertama, apakah bisa. Oke, tepat sekali ya untuk tembakan pertamanya. Untuk tembakan kedua ini kita coba lagi. Oke, bagus sekali ya untuk tembakan keduanya. Dan ini kita coba untuk tembakan ketiga kalinya. Tepat juga. Untuk yang selanjutnya ini kita coba. Tepat sekali ya. Bagus banget untuk akurasinya. Coba tambahkan lagi. Bagus sekali ya. Udah beberapa kali tetap oke untuk senapannya ya. Kita coba lagi. Tetap oke ya. Kita coba tambahkan lagi. Tetap oke sekali ya. Dan ini untuk akurasinya emang keren. Untuk jarak sekitaran 45 meter ya. Tetap oke. Dan seperti itu ya untuk akurasinya. Dan ini kita perlihatkan untuk barangnya. Nah ini ya, untuk barangnya seperti ini. Dan untuk pelurunya tadi kita menggunakan pakai Hercules ya, seperti ini. Nah ini untuk Herculesnya yang ini untuk beratnya di 13,6 gram untuk isi 250. Dan ini untuk senapannya ya. Nah, ini keren sekali.
ini ngeblur, sorry. Nah ini ya untuk barangnya. Dan untuk popornya jenis tumhole. Ada juga berbagai macam bentuk popor ya, dan warna juga banyak sekali. Untuk kombinasi-kombinasi warna hitam, oranye dan hitam merah seperti ini. Terus ada hitam hijau army juga ada ya. Dan ini cukup oke, cukup keren sekali. Ini kita akan lakukan yang namanya uji tes FPS-nya ya. Untuk FPS-nya kita coba, dan ini kita matikan dulu untuk yang di HP. Ting. Oke, sudah mati untuk yang di HP-nya. Dan ini kita akan lakukan uji tes FPS-nya. Bisa mendapatkan FPS berapa, kita coba aja. Oke, ini kita lakukan uji tes FPS-nya karena untuk senapan baru ya. Jadi ini untuk senapannya kita coba untuk FPS-nya. Apakah bisa mencapai di 900-an, apakah tidak. Dan ini untuk senapan anginnya kita coba tembakan pertama, jedor. 942. Wih, mantap ya. Untuk FPS-nya cukup tinggi, pakai setelan power standar. Dor 955, cukup tinggi ya untuk FPS-nya. 953 cukup stabil untuk di anginnya. Dan ini kita coba lagi. Dor 948. Nah ini untuk FPS-nya cukup di 900-an ya. Rata-ratanya ya di 950-an lah, dibuat rata-rata 950-an. Ini untuk FPS-nya cukup oke. Dan untuk senapannya sudah terpasang dengan perdamnya, juga sudah terpasang yang di senapannya seperti ini ya, cukup oke. Dan untuk harga dari senapan ini cukup kita bandrol di 2.900.000. Nah, 2.900.000 belum terrekrut dengan teleskopnya ya. Kalau mau teleskop dengan seperti apa untuk teleskopnya, bisa langsung hubungi ke adminnya saja. Oke, kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, dan ini kita akan kembali ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin ini. Sangat oke sekali untuk diakurasinya. Untuk spesifikasinya ini kita akan jelaskan satu persatu ya, dari mulai belakang sampai ke ujung pucuk laras kita akan jelaskan gitu kan. Dan untuk senapan angin ini udah hampir keseluruhan pakai CNC-an ya. Jadi untuk dari mulai pembuatan dari chamber dan lain sebagainya ini sangat oke sekali. Untuk safety-nya ada di sebelah kanan ya, untuk safety trigger atau pengaman picunya. Dan untuk senapan angin ini kita akan jelaskan dari ujung pucuk laras dulu ya. Jadi dari ujung pucuk laras ini ada yang namanya perdam. Nah ini perdam ini bisa kita gunakan, bisa kita lepas juga bisa. Kalau untuk perdam ini supayanya kita pas waktu nembak itu dia tidak kedengeran gitu kan. Nah kalau yang suka dengan suara keras, nah itu bisa dicopot untuk di bagian perdamnya. Jadi perdam ini bisa kita pasang, bisa kita lepas gitu. Dan untuk dratnya kita menggunakan M12. Jadi ukuran M12 itu yang mudah untuk mencari perdamnya ya. Jadi itu yang biasa kawan-kawan di luar sana gunakan gitu. Jadi yang untuk aksesoris itu dari senapan angin ini biar mudah untuk mencarinya gitu ya. Dan untuk senapan angin ini per jamnya kalau minta yang panjang juga bisa, yang pendek seperti ini juga bisa. Kalau untuk OD nya tetap di OD 38 ya untuk dari segi perdamnya. Dan untuk tabungnya kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc. Jenong untuk kapasitasnya angin ini di tekanan 2800 PSI. Untuk isi dari senapan angin ini maksimalnya di 2800 itu ya isi maksimalnya. Dan untuk senapan angin ini kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 untuk anginnya, usahakan diisi kembali supaya tidak terjadi hal seperti kebocoran entah lewat laras,
kipas, lewat valve dan lain sebagainya. Untuk mencegah dari kebocoran seperti itu, kita usahakan jangan sampai kehabisan anginnya. Dan untuk larasnya kita sudah menggunakan jenis laras seamless. Untuk laras seamless ini itu dia untuk di bagian larasnya itu lebih ringan, terus untuk di larasnya juga itu dia tidak bisa berkarat, otomatis bisa mendapatkan akurasi yang maksimal. Jadi tidak bisa berkarat itu ya, untuk akurasinya itu tetap oke gitu kawan, walaupun kita tidak gunakan, walaupun kita gunakan itu tetap oke. Tapi lebih baiknya dari senapan angin itu sering digunakan itu malah sering di bagian larasnya itu semakin halus gitu, lebih bersih gitu kawan, karena bekas bubutan dari alur, nah itu ya, dari alurnya itu dia bisa lebih bersih gitu, jadi otomatis dia bisa mendapatkan akurasi yang maksimal gitu kalau seringkali digunakan gitu ya. Dan untuk senapan angin ini juga untuk serombongnya kita sudah menggunakan serombong OD22 untuk di bagian larasnya. Ini ya, untuk melindungi larasnya kita sudah lapisin dengan serombong, dan ini bahannya dari dural. Nah ini ya, bahannya dari dural, jadi lebih aman untuk di larasnya. Untuk dari senapan angin ini, untuk di bagian sambungan ini ya, sambungan adaptor antara tabung ke chamber ini sudah dilengkapi dengan yang namanya pengisian angin. Untuk pengisian anginnya sendiri kita sudah menggunakan jenis pengisian mini coupler. Jadi kita sudah ada mini coupler yang untuk mengisi dari senapan angin ini. Untuk mini coupler ini ya, kalau kita mompa itu tidak perlu coupler sambungan lagi ya. Jadi untuk mengisi dari senapan angin ini itu sangat ya enak, karena tidak perlu yang namanya coupler sambungan lagi gitu. Dan untuk senapan angin ini, untuk di bagian chambernya ini ya, chambernya ini kita pembuatan sudah pakai CNC-an luar dan dalamnya. Jadi untuk tingkat kerapian dari senapan angin ini sangat rapi sekali ya. Jadi untuk senapan angin ini sangat rapi, yang untuk di bagian dudukan teleskopnya ini pun sangat oke ya. Jadi untuk senapan angin ini dudukan teleskopnya sudah pakai yang rail mounting OD22. Jadi rail mounting OD22 itu dia lebih tebal, otomatis dia lebih kuat untuk di bagian rail mountingnya seperti itu kawan. Dan untuk tusukan pelurunya pun sudah pakai stainless juga ya, tarikannya sudah pakai seat lever. Untuk tarikannya sendiri ini bisa kita taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Untuk tarikannya ya bisa kita gunakan yang dari sebelah kanan, bisa kita gunakan yang dari sebelah kiri. Untuk setelan powernya ada di sini, bisa kita gunakan untuk menambah powernya, untuk mengurangi powernya pun bisa dari setelan power yang ada di sini. Dan untuk safety-nya ada di sebelah kanan ya, menggunakan sistem putaran, jadi dia tinggal diputar saja. Untuk ke depan dia bisa dibuat nembak, kalau ke belakang dia tidak bisa dibuat nembak. Dan untuk senapan angin ini untuk popornya sangat oke ya. Jadi untuk popornya kita menggunakan jenis popor kayu, dan ini bahannya dari kayu mahoni ya. Jadi otomatis dia untuk dari bahan popor ini sangat oke, sangat ya rapi untuk pembuatannya ya, karena sudah pakai CNC-an seperti itu. Dan untuk senapannya ini sangat bisa kawan-kawan gunakan ya, untuk menembak yang big game bisa, untuk yang small game pun juga bisa. Untuk di senapan angin ini, kalau mau ambil senapan angin ini bisa kawan-kawan langsung hubungi ke nomor WA admin yang sudah tertera ya. Untuk cara pemesanannya pun bisa ke adminnya saja, dan untuk cara pemesanannya itu bisa melalui COD, lunas transfer pun juga bisa, tinggal kawan-kawan hubungi ke adminnya saja. Dan untuk senapan angin ini dengan harga 2.900.000 itu belum sama teleskopnya ya. Jadi untuk teleskop belum, terus untuk pompanya pun juga belum ya. Jadi untuk pompa bisa kawan-kawan tambahkan lagi, untuk pompa tambahnya 500.000. Kalau untuk teleskopnya kita ready dari mulai harga 300.000 sampai ke harga 1 jutaan, 2 jutaan pun juga ready seperti itu ya. Jadi untuk kawan-kawan itu yang diinginkan seperti apa, dengan teleskop atau senapan saja plus bonus itu juga bisa ya, seperti itu. Dan untuk
Kawan-kawan, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai dan terima kasih yang sudah support di channel kami. Dan demikian dulu untuk videonya dari saya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.